Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah kembali bersama-sama. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Mari kita katakan shalom buat setiap anggota keluarga kita di rumah. Hari ini saya akan membacakan sebuah ayat dari Wahyu 3 ayat 8. Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa, yang selalu mengerti kita dan selalu membuka jalan buat setiap permasalahan kita. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Allah kita. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, hari yang Kau jadikan buat kami. Kami bersyukur buat setiap keadaan kami yang baik sampai saat ini juga Tuhan. Setiap kami di rumah kami masing-masing, kami boleh menikmati damai, sejahtera, dan sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu. Biar apa yang kami naikkan Tuhan, apa yang kami perkatakan semuanya menjadi iman buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatiku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana.
Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau Tuhan. Punya Bapa yang setia seperti Engkau Tuhan. Kau Bapa yang mulia. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Kau tidak pernah meninggalkan kami sendirian Tuhan. Yesus, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Kau sungguh teramat baik Tuhan. Kami merasakan sukacita, kami merasakan damai sejahtera. Kami merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Tuhan selalu ada dekat dengan kami. Kau mendekap setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang akan kami dengar pada hari ini Tuhan, pada saat ini Tuhan, semuanya berasal dari hati-Mu ya Bapa. Kami buka hati kami selebar-lebarnya Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami. Bahkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, puji Tuhan hari ini kita boleh berkumpul kembali untuk membahas firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal 4 tentang pencobaan-pencobaan yang dialami Yesus. Kita tahu bahwa setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes, ia dipimpin oleh Roh ke padang gurun. Dan di padang gurun, dia berpuasa selama 40 hari dan 40 malam, dan setelah itu dia dicobai oleh iblis. Pencobaan yang pertama adalah Yesus diminta untuk berubah batu menjadi roti. Karena Yesus harus habis berpuasa 40 hari dan 40 malam, tentu dia sangat lapar. Dan sedangkan di padang gurun tidak ada makanan. Maka godaan untuk merubah batu menjadi roti ini sangat masuk akal dan cocok dengan situasi pada saat itu. Mari kita baca dari Matius pasal 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Iblis dalam ayat ini disebut si pencoba. Memang itulah pekerjaan iblis, yaitu mencobai umat manusia. Dan menarik bahwa iblis memulai godaannya kepada Yesus dengan mempertanyakan, "Jika engkau anak Allah." Kita tahu bahwa 40 hari sebelumnya, ketika Yesus selesai dibaptis oleh Yohanes, maka Yesus mendapat firman dari sorga yang menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang dikasihi oleh Bapa. Dan iblis memulai godaannya dengan meminta Yesus untuk membuktikan firman Tuhan ini. Jika Yesus berhasil berubah batu menjadi roti, maka firman Tuhan itu yang diterima Yesus itu terbukti benar. Dan Yesus boleh memuaskan rasa laparnya dengan roti tersebut. Jadi, godaan ini sangat logis dan masuk akal. Kita juga seringkali menerima godaan yang sama. Ketika kita menerima firman Tuhan yang penting untuk kita, maka si pencoba ini datang untuk menguji kita, meminta kita membuktikan firman yang sudah kita terima itu. Dan ini akan membuat kita menjadi ragu-ragu apakah firman yang kita terima itu benar atau tidak. Untunglah Yesus tidak terpancing dengan godaan ini. Karena jika Yesus harus membuktikan firman yang diterimanya dari Tuhan, maka kita juga perlu membuktikan firman yang kita terima dari Tuhan. Tentu tidak sukar bagi Yesus untuk merubah batu menjadi roti karena dia adalah Tuhan. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita mampu membuktikan firman yang sudah diberikan Tuhan kepada kita? Jika seseorang meminta bukti, maka sesungguhnya dia
tidak percaya atau belum percaya terhadap apa yang diterimanya itu. Saya berikan contoh, misalkan seorang suami berkata kepada istrinya bahwa dia mengasihi istrinya. Tapi istrinya berkata, buktikan dulu kasihmu itu dengan titik-titik-titik. Kita bisa mengisi apa aja di titik-titik ini. Misalnya belikan mobil, atau belikan perhiasan, atau belikan rumah. Hal ini menunjukkan bahwa istrinya tidak benar-benar percaya. Ketika kita perlu membuktikan janji Tuhan, maka itu membuktikan bahwa kita belum percaya atau belum beriman. Karena iman itu sendiri adalah bukti dari apa yang tidak kita lihat, yaitu janji Tuhan tersebut. Jawaban Yesus dapat kita lihat di dalam ayat selanjutnya, yaitu dalam Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Memang makanan itu penting bagi manusia, apalagi saat itu Yesus dalam kondisi lapar. Kita tahu bahwa kejatuhan manusia yang pertama adalah karena makanan, yaitu bahwa Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Sebenarnya secara jasmani Hawa mungkin tidak lapar, tetapi ada kelaparan yang lain dalam Hawa yang membuat Hawa terjebak dalam bujukan iblis dan akhirnya makan buah pengetahuan baik dan jahat. Jawaban Yesus ini sebenarnya diambil dari Ulangan 8 ayat 3. Kejadiannya waktu itu adalah bangsa Israel baru keluar dari Mesir dan mereka baru diselamatkan dari tentara Firaun yang mengejar mereka. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa pasukan Firaun yang begitu banyak terkubur oleh Laut Tebrau. Tetapi beberapa waktu kemudian mereka mulai merasa lapar. Mungkin bekal yang mereka bawa dari Mesir telah habis. Sedangkan di sekeliling mereka ada padang gurun Sin yang kering kerontan. Tepat seperti keadaan Yesus pada waktu itu. Dan yang terjadi adalah bangsa Israel bersungut-sungut. Dan mereka menuduh Musa membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di padang gurun. Nah, Ulangan 8 ayat 3 ini diberikan oleh Tuhan pada saat itu. Mari kita baca bersama-sama Ulangan pasal 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Sampai di sini dulu. Tuhan sengaja membiarkan bangsa Israel lapar, tetapi bukan untuk membunuh mereka, tapi dikatakan bahwa tujuannya adalah untuk merendahkan hati mereka. Kita lanjutkan. Dan memberikan engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, Tuhan bukan mau membunuh mereka, tapi Tuhan mau merendahkan hati mereka untuk menunjukkan bahwa firman-Nya cukup, sanggup untuk memberikan mereka jaminan makan roti sampai mereka sampai ke tanah Kanaan selama perjalanan yang cukup lama. Ya, mungkin mereka membawa bekal ketika mereka keluar dari Mesir, tapi mereka tidak tahu bahwa perjalanan ke Kanaan itu, apalagi mereka harus mengunjungi Gunung Sinai, akan memakan waktu yang cukup lama dan perbekalan mereka tidak akan cukup. Karena itu Tuhan sudah menyiapkan mana untuk mereka, untuk menjamin mereka sepanjang perjalanan. Jadi mereka bisa menikmati apa yang diucapkan oleh firman Tuhan dan bukan dengan persediaan mereka sendiri. Dengan jawaban ini, Yesus telah menebus kekalahan manusia yang pertama di Taman Eden. Sekaligus juga Yesus menjawab iblis bahwa firman Tuhan itu cukup untuk menjawab kebutuhan manusia. Firman Tuhan tidak perlu bukti, karena firman Tuhan itu sendiri adalah jawaban bagi kebutuhan manusia. Jika kita percaya dan memegang firman Tuhan, pada akhirnya kita akan menikmati hasilnya. Karena Tuhan berkata bahwa firman yang Dia berikan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Setelah gagal dengan pencobaan yang pertama, yaitu untuk menggoda Yesus, memuaskan rasa laparnya dengan kekuatannya sendiri, maka iblis melancarkan pencobaan yang kedua, yaitu membawa Yesus ke atas hubungan bait Allah
dan meminta Yesus melompat dari hubungan bait Allah. Mari kita baca di dalam Matius 4 ayat 5-6. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Kita tahu bahwa bait Allah adalah tempat yang ramai, dan jika ada orang yang jatuh dari hubungan bait Allah, tentu akan menimbulkan kehebohan, lebih-lebih jika orang tersebut tidak terluka. Dengan demikian, maka Yesus akan mendapat pengakuan dari bangsa Israel bahwa dia adalah malaikat, atau minimal adalah nabi utusan Tuhan. Dan ini akan sangat mempermudah tugas Yesus untuk membawa bangsa Israel datang kepada Tuhan. Tawaran ini sangat logis dan menarik, bahkan disertai dengan janji perlindungan Tuhan. Kita tahu bahwa ayat yang dikutip oleh iblis ini diambil dari Mazmur pasal 91. Terlepas dari apakah janji ini cocok atau tidak cocok untuk situasi ini, jika Yesus menerima tantangan tersebut, Yesus tentu tidak akan apa-apa, karena dia adalah Tuhan. Tetapi bagaimana dengan kita? Berapa banyak dari kita berani melompat? Dan jika kita berani melompat, apa yang akan terjadi? Tentu akibatnya akan parah. Untunglah Yesus tetap menjawabnya dengan menggunakan firman Tuhan yang terambil dari Matius 4 ayat 7. Saya akan bacakan. Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sebenarnya ayat ini yang dikutip oleh Yesus terambil dari Ulangan 6 ayat 16, di mana peristiwa itu terjadi tepat beberapa waktu setelah bangsa Israel menerima mana. Ketika itu mereka kehabisan air dan mereka mulai bersungut-sungut kepada Musa. Maka mereka berkata, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita?" Bayangkan bangsa Israel melihat bahwa tentara Mesir dikubur di Laut Tebrau. Dan mereka melihat bahwa Tuhan mengirimkan puyuh dan mana untuk menjamin makanan mereka sepanjang perjalanan ke Kanaan. Tidakkah bangsa Israel percaya bahwa Tuhan yang sudah melakukan semuanya itu mampu memuaskan kehausan mereka? Tapi itulah manusia, begitu ada masalah di depan mata kita, maka kita lupa firman Tuhan. Kita lupa mujizat yang pernah kita alami, dan fokus mata kita adalah masalah yang di depan kita. Sama seperti itu juga Hawa digoda untuk meragukan bahwa Tuhan pernah berfirman kepada dia bahwa dia serupa dan segambar dengan Tuhan. Demikian juga bangsa Israel. Mereka meragukan penyertaan yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Itulah yang dilakukan iblis kepada Yesus, yaitu untuk membuat Yesus ragu dan membuktikan di depan orang banyak bahwa dia sesungguhnya adalah anak Allah. Sekali lagi jawaban Yesus adalah tidak perlu mencobai Tuhan. Bukti dari kebenaran firman Tuhan adalah firman Tuhan itu sendiri, karena firman Tuhan adalah kebenaran. Oleh karena itu, firman Tuhan tidak perlu dibuktikan. Dan iblis tidak bisa membantah kebenaran ini. 2 kali iblis gagal mencobai Yesus, maka iblis menunjukkan sifat aslinya, yaitu meminta Yesus untuk menyembah dia. Mari kita baca bersama-sama di dalam Matius 4 ayat 8-9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Memang iblis sangat menginginkan penyembahan dari manusia, karena itu membuat dia setara dengan Tuhan. Iblis menawarkan juga jalan pintas kepada Yesus, karena iblis tahu bahwa Yesus akan datang sebagai raja pada kedatangannya yang kedua. Karena itu, iblis menawarkan untuk mengembalikan kuasa atas kerajaan-kerajaan dunia ini kepada Yesus, jika Yesus mau menyembah dia satu kali saja. Dengan menyembah, sudah selesai semua.
Yesus tidak perlu bersusah-susah lagi mengajar, tidak perlu bersusah-susah memberitakan Injil, bahkan tidak perlu melewati salib. Dan gereja pun tidak diperlukan lagi. Semua selesai dengan satu kali menyembah. Tentu tawaran yang sangat menarik. Tapi terhadap tawaran ini, Yesus langsung menghardik iblis. Karena hal ini jelas bertentangan dengan rencana Tuhan. Sebagaimana kemudian Yesus pernah menghardik Petrus karena mencoba menghalangi rencana Tuhan. Kita juga sering digoda dengan godaan yang sama, dengan jalan pintas untuk memenuhi janji Tuhan. Kita tidak perlu bersusah-susah berliku-liku mengikuti jalan Tuhan. Tidak perlu beriman, bahkan kadang tidak perlu berusaha. Mungkin kita pernah mendengar bahwa dengan menyembah di tempat tertentu, maka berkat akan datang dengan sendirinya. Jawaban Yesus terdapat di dalam Matius 4 ayat 10. Saya akan membacakannya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Jawaban ini sebenarnya diambil dari Ulangan 6 ayat 13, ketika Musa mengingatkan bangsa Israel untuk mengasihi Tuhan Allah mereka dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Penyembahan menentukan kepada siapa hati kita berpaut. Yesus berkata bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang boleh kita sembah atau layani. Menyembah Tuhan berarti hati kita berpaut kepada Tuhan. Jika hati kita berpaut kepada yang lain, maka kita tidak bisa menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Karena Tuhan berkata, "Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada." Jika bukan Tuhan yang menjadi harta kita, yaitu yang kita hargai dan kita andalkan, maka kita tidak bisa menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Yesus telah mengalahkan iblis di mana Hawa telah gagal, karena matanya terpikat dengan kenikmatan buah pengetahuan baik dan jahat. Dan akhirnya ia melupakan perintah Tuhan dan memakan buah itu. Dan juga bangsa Israel telah gagal karena mereka tidak berhasil menaati perintah Musa, dan akhirnya mereka dibuang dari tanah perjanjian. Kita lihat bahwa begitu Yesus menghardik iblis, maka iblis langsung pergi. Mengapa Yesus tidak menghardik iblis dari awal? Yesus melewati semua pencobaan ini sebenarnya untuk kepentingan kita, karena Dia menghadapi semua pencobaan ini dengan sarana yang ada pada kita, yaitu firman Tuhan. Yesus tidak melalui semua pencobaan ini dengan kapasitasnya sebagai Tuhan, karena kita tidak bisa mencontoh Dia, tapi Dia melewati semua pencobaan ini dengan kapasitasnya sebagai manusia yang menggunakan firman Tuhan, karena Dia tahu bahwa kita adalah manusia biasa. Tapi yang menarik, bahwa kuasa untuk menghardik iblis yang digunakan Yesus pada akhirnya, itu pun diberikan kepada kita di dalam namanya. Yesus memberikan namanya kepada kita untuk boleh mengalahkan segala kuasa si jahat. Yesus sengaja melalui semua pencobaan tersebut dalam kapasitasnya sebagai manusia dan bukan dalam kapasitasnya sebagai Tuhan, supaya Dia menjadi teladan bagi kita ketika kita digoda oleh si pencoba. Kita tahu bahwa tema yang baru untuk kita saat ini adalah sepertimu. Artinya Tuhan menginginkan kita menjadi seperti Kristus. Lalu bagaimana caranya? Kita bertanya. Izinkan saya membacakan satu ayat untuk saudara-saudara yang terambil dari Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Dalam ayat ini dikatakan bahwa kita bisa melakukannya dengan melihat kepada Yesus yang akan menjadikan kita serupa atau segambar dengan Tuhan, sebagaimana janji Tuhan pada awal penciptaan. Dan kita tidak perlu takut bahwa kita tidak bisa melakukan apa yang Yesus perintahkan, karena Yesus sudah memberikan contoh melalui semuanya itu dengan kapasitasnya sebagai manusia dan bukan sebagai Tuhan. Dan juga dijanjikan dalam ayat ini bahwa Dialah yang akan, bukan kita, Dia yang akan memimpin kita dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Mari kita bersama-sama memegang teguh firman ini
dan memandang hanya kepada Yesus, supaya kita bisa menjadi serupa dengan Dia, seperti yang ditentukan Tuhan pada awal penciptaan. Amin. Izinkan saya saat ini untuk berdoa untuk saudara-saudara. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ya Tuhan hari ini. Kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau sudah datang sebagai manusia ya Tuhan. Dan sebagai manusia Engkau sudah taat sampai mati ya Tuhan. Dan Engkau memberikan semuanya ini sebagai contoh bagi kami ya Tuhan. Di mana Engkau dalam menghadapi setiap pencobaan yang ada ya Tuhan, Engkau menggunakan firman Tuhan ya Tuhan. Firman yang saat ini juga ada di tangan kami ya Tuhan. Berikan kami hikmat ya Tuhan, untuk boleh memegang teguh firman yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Dan kami boleh menggunakannya dengan benar ya Tuhan. Ketika si pencoba itu mencoba menggagalkan iman kami ya Tuhan, biarkan kami boleh menggunakan firman-Mu untuk melawan dia ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau yang akan menolong kami ya Tuhan. Karena Engkau yang berjanji bahwa Engkau yang akan memimpin dan membawa iman kami kepada kesempurnaan. Sekalipun kami lemah ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang memampukan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarkan firman Tuhan ini ya Tuhan boleh tinggal dalam hati kami ya Tuhan. Supaya kami boleh memegang teguh firman Tuhan yang dijanjikan kepada kami. Apapun keadaan yang kami hadapi saat ini ya Tuhan, kami boleh berpegang teguh pada firman-Mu. Karena kami tahu bahwa firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan karena Engkau ada di pihak kami ya Tuhan, Engkau yang menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua yang mendengarkan firman Tuhan ini dalam tangan-Mu. Biarkan Tuhan yang boleh menguatkan dan meneguhkan kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Mari saat ini saya ingin mendoakan berkat bagi kita semua. Mari kita bersama-sama angkat tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua dari sekarang sampai ke selama-lamanya. Amin.